Di tengah pesta mewah itu, ibu mertuaku berdiri gemetar di depan semua tamu. Kartunya ditolak. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan di saat semua orang mulai berbisik, aku berdiri. Bukan untuk menolong, tapi untuk memastikan semua yang selama ini disembunyikan akhirnya terlihat jelas. Halo sahabatku, selamat datang di cerita hari ini. Sebelum kita mulai, aku doakan kamu yang lagi nonton ini, semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari orang-orang yang hanya datang saat butuh saja. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa bantu subscribe ya, biar channel ini terus bisa berbagi kisah yang bikin kita mikir, dan kadang, nyesek. Tulis juga di komentar kamu nonton dari kota mana. Aku penasaran, sejauh apa cerita ini sampai ke kamu. Sekarang, kita mulai. Menantu yang tak pernah dianggap. Hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu, aku sudah tahu, aku tidak akan pernah benar-benar diterima. Bukan karena mereka mengusirku. Bukan karena ada pertengkaran besar. Justru sebaliknya. Semuanya terasa terlalu sopan, terlalu rapi, terlalu dingin. Ibu mertuaku menyambutku dengan senyum tipis, yang kalau dilihat sekilas memang ramah, tapi kalau diperhatikan lebih lama, terasa seperti senyum yang dipaksakan. "Oh, ini ya?" katanya pelan sambil menatapku dari atas sampai bawah. Bukan tatapan penasaran, tapi tatapan menilai. Seolah-olah aku adalah barang yang baru dibeli, dan dia sedang mencari-cari cacatnya. Aku menunduk sedikit, mencoba tetap sopan. "Iya, Bu," jawabku pelan. Dalam hati, aku sudah mulai tidak nyaman. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku cuma terlalu sensitif, pikirku saat itu. Sayangnya, itu bukan perasaan yang salah. Hari-hari berikutnya mulai menunjukkan semuanya. Setiap kali aku membantu di dapur, selalu ada komentar. Garamnya kebanyakan. Potongannya terlalu besar. Di rumah saya, bukan seperti ini caranya. Nada bicaranya tidak pernah tinggi, tidak pernah marah. Tapi justru itu yang membuatnya lebih menusuk. Halus, tapi konsisten. Seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Aku mencoba belajar. Aku mencoba menyesuaikan. Tapi seberapapun aku berusaha, rasanya selalu ada yang salah. Kalau aku diam, dibilang tidak inisiatif. Kalau aku bergerak, dibilang sok tahu. Aku mulai mengerti satu hal. Ini bukan tentang apa yang aku lakukan. Ini tentang siapa aku di mata mereka. Dan di mata ibu mertuaku, aku bukan siapa-siapa. Suamiku, dia tidak pernah benar-benar membelaku. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia terlalu terbiasa. Terbiasa melihat ibunya selalu benar. Terbiasa menganggap aku harus mengerti. "Udah, kamu sabar aja," katanya suatu malam. Kalimat yang sederhana, tapi entah kenapa, terasa seperti aku disuruh diam selamanya. Aku tersenyum waktu itu. Mengangguk. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan marah. Bukan juga benci. Tapi, jarak. Aku mulai menjaga jarak, tanpa benar-benar pergi. Aku tetap membantu. Tetap sopan. Tetap hadir. Tapi aku berhenti berharap. Berhenti berharap akan diterima. Berhenti berharap akan dianggap. Karena semakin aku berharap, semakin aku terluka. Ada satu kejadian yang tidak pernah aku lupakan. Hari itu ada tamu datang ke rumah. Keluarga besar berkumpul. Seperti biasa, aku membantu di dapur sejak pagi. Memasak, menyiapkan minuman, memastikan semuanya rapi. Aku bahkan belum sempat duduk. Saat tamu-tamu mulai makan, aku berdiri di pinggir, memastikan tidak ada yang kurang. Lalu aku mendengar suara ibu mertuaku. "Masakan hari ini enak ya?" kata salah satu tamu. Aku sempat tersenyum kecil. Tapi sebelum sempat merasa bangga,
Ibu mertuaku menjawab, "Oh itu? Saya yang atur semuanya." Aku terdiam. Dia tidak berbohong, tapi juga tidak mengatakan yang sebenarnya. Namaku tidak disebut. Keberadaanku tidak terlihat. Seolah-olah semua yang aku lakukan tidak pernah ada. Saat itu aku berdiri, masih dengan senyum kecil di wajah. Tapi di dalam, aku merasa seperti transparan. Seperti seseorang yang hadir, tapi tidak pernah benar-benar dilihat. Malam itu, setelah semua selesai, aku duduk sendirian di dapur. Lelah? Iya. Tapi bukan karena pekerjaan. Lebih karena perasaan yang terus dipendam. Aku melihat tanganku sendiri. Tangan yang sejak pagi tidak berhenti bekerja. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, kenapa aku tetap di sini, kalau keberadaanku saja tidak dihargai? Pertanyaan itu tidak langsung aku jawab, tapi sejak malam itu, aku mulai berubah. Bukan di depan mereka, di dalam diriku. Aku mulai menyimpan semuanya. Setiap kata, setiap tatapan, setiap perlakuan, bukan untuk dibalas, tapi untuk diingat. Karena aku tahu, suatu hari nanti, semua ini akan punya arti. Dan saat hari itu datang, aku tidak akan lagi menjadi menantu yang hanya diam. Semua yang tak pernah mereka lihat. Sejak malam itu, aku mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai menantu yang ingin diterima, tapi sebagai seseorang yang sedang mengamati. Mengamati setiap kata, setiap sikap, setiap pola yang berulang. Dan semakin aku perhatikan, semakin jelas satu hal. Aku tidak pernah benar-benar masuk ke dalam keluarga itu. Aku hanya ada di pinggirannya. Setiap pagi dimulai dengan hal yang sama. Aku bangun lebih dulu. Masuk ke dapur, menyiapkan sarapan, bukan karena diminta, tapi karena kalau tidak aku lakukan, akan ada komentar. Komentar yang tidak pernah langsung, tapi selalu terasa. Kok hari ini telat ya makannya? Biasanya sudah siap dari tadi. Kalimat-kalimat kecil, tapi cukup untuk membuat seseorang merasa tidak pernah cukup. Suamiku sering berangkat tanpa banyak bicara. Kadang hanya, aku duluan ya. Tanpa melihat, tanpa benar-benar hadir. Aku tidak menyalahkannya sepenuhnya. Dia tumbuh di rumah itu. Dengan pola itu. Dengan cara berpikir itu. Dan aku, hanya orang baru yang masuk ke dalam sistem lama. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka tahu. Di luar rumah itu, aku punya dunia lain. Dunia yang tidak pernah aku ceritakan. Bukan karena aku ingin menyembunyikan sesuatu. Tapi karena aku tahu mereka tidak akan benar-benar peduli. Setiap siang, setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku keluar. Dengan alasan sederhana. Mau beli bahan dapur. Atau ada keperluan sebentar. Tidak pernah ditanya lebih jauh. Karena di mata mereka, aku hanya menantu yang tidak terlalu penting. Dan justru itu yang membuatku bebas. Aku naik kendaraan sendiri. Pergi ke tempat yang jauh berbeda dari rumah itu. Sebuah bangunan yang dari luar terlihat biasa saja. Tidak besar. Tidak mencolok. Tapi di dalamnya, semuanya hidup. Orang-orang sibuk. Suara peralatan dapur. Aroma makanan yang hangat. Dan saat aku masuk, semua berubah. Siang, Bu. Sapaan itu terdengar tulus. Bukan basa-basi. Bukan formalitas. Tapi, penghargaan. Aku mengangguk kecil. Berjalan masuk lebih dalam. Di tempat itu, aku bukan menantu yang diremehkan. Aku adalah seseorang yang didengar. Aku mengecek laporan. Melihat angka-angka. Mengamati perkembangan. Pelan-pelan, tapi pasti, tempat itu mulai berkembang. Awalnya hanya beberapa meja. Pelanggan pun tidak banyak. Tapi aku tidak terburu-buru.
Aku tahu, sesuatu yang dibangun dengan benar, tidak perlu tergesa-gesa. Ada satu karyawan yang mendekat. Bu, menu baru kemarin, responnya bagus. Aku tersenyum sedikit. Bagus. Pertahankan kualitasnya. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuatnya terlihat lebih semangat. Di tempat ini, aku belajar satu hal. Menghargai orang, tidak butuh suara keras. Cukup, tulus. Ironis ya, di luar, aku bisa membangun sesuatu. Mengatur. Mengambil keputusan. Tapi di rumah, aku bahkan tidak dianggap cukup untuk diakui. Suatu hari, aku pulang sedikit lebih sore. Begitu masuk rumah, ibu mertuaku sudah duduk di ruang tamu. Tatapannya langsung ke arahku. Kemana aja? Nada suaranya datar, tapi penuh arti. Aku meletakkan tas pelan. Tadi keluar sebentar, Bu. Dia menyandarkan tubuhnya. Keluar terus, tapi nggak jelas kerjanya apa. Kalimat itu, lagi-lagi, tidak menuduh secara langsung, tapi cukup untuk menjatuhkan. Aku tidak menjawab, bukan karena tidak bisa, tapi karena aku tahu, percuma. Beberapa orang tidak benar-benar ingin tahu kebenaran. Mereka hanya ingin merasa benar. Malam itu, aku kembali ke kamar. Duduk di tepi tempat tidur. Aku melihat ke arah jendela. Lampu-lampu di luar terlihat kecil dari kejauhan. Dan di saat itu, aku menyadari sesuatu. Selama ini, aku hidup di dua dunia. Satu dunia yang terus mengecilkanku. Dan satu dunia lain yang diam-diam aku bangun tanpa mereka tahu. Dan mungkin, memang harus seperti itu. Tidak semua hal perlu diumumkan. Tidak semua usaha perlu diperlihatkan. Karena kadang, hasilnya akan berbicara sendiri. Aku menarik napas panjang. Perlahan. Tenang. Aku tidak tahu kapan, tapi aku yakin. Akan ada satu hari, di mana semua yang mereka abaikan, akan berdiri tepat di depan mereka. Dan di hari itu, aku tidak perlu menjelaskan apa-apa, karena mereka akan melihatnya sendiri. Perpisahan yang tak pernah benar-benar dibicarakan. Tidak ada satu hari pun yang benar-benar terasa, ini awal dari akhir. Semuanya terjadi pelan, hampir tidak terasa. Seperti retakan kecil di kaca, yang awalnya tidak terlihat, sampai akhirnya semuanya pecah. Awalnya, hanya percakapan yang semakin pendek. Aku capek. Iya. Kamu udah makan? Udah. Tidak ada lagi cerita. Tidak ada lagi tawa kecil yang dulu pernah ada. Kami tinggal di rumah yang sama, tapi seperti dua orang asing, yang kebetulan berbagi atap. Aku masih mencoba. Masih. Suatu malam, aku memasak makanan kesukaannya. Hal sederhana, yang dulu selalu membuatnya senang. Aku menunggu di meja makan. Makanan sudah siap. Hangat. Jam menunjukkan pukul 7. Lalu 8. Lalu 9. Pintu akhirnya terbuka. Dia masuk, tanpa ekspresi. Aku masak makanan kesukaan kamu, kataku pelan. Dia melirik sekilas. Iya, nanti aja. Nanti. Satu kata yang sering sekali muncul, tapi jarang benar-benar terjadi. Makanan itu akhirnya dingin. Seperti suasana di antara kami. Beberapa hari kemudian, aku mencoba bicara. Kita bisa ngobrol sebentar. Dia duduk, tapi matanya tetap ke arah ponsel. Ada apa? Aku menahan napas. Kita baik-baik saja nggak? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya tidak pernah benar-benar sederhana. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Kamu terlalu mikir." Aku tersenyum kecil, bukan karena lega, tapi karena aku mulai mengerti. Ini bukan tentang terlalu mikir. Ini tentang dia tidak ingin melihatnya. Hari demi hari,
Jarak itu makin jelas. Bukan hanya antara aku dan dia, tapi juga antara aku dan seluruh rumah itu. Aku mulai lebih sering diam. Bukan karena tidak punya suara, tapi karena tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Dan seperti biasa, ibu mertuaku selalu punya komentar. Kamu sekarang berubah ya? Dulu nggak pendiam begini. Aku hanya mengangguk. Bagaimana aku harus menjelaskan bahwa diam ini bukan pilihan, tapi hasil dari terlalu sering tidak dianggap? Suatu sore, semuanya mulai jelas. Aku pulang sedikit lebih cepat dari biasanya. Rumah sepi. Aku masuk ke kamar dan melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Koper terbuka dengan beberapa pakaian di dalamnya. Aku berdiri diam beberapa detik. Tidak panik, tidak kaget. Aneh ya, kadang kita sudah tahu sesuatu akan terjadi, jauh sebelum itu benar-benar terjadi. Dia masuk ke kamar, melihatku. Tidak terlihat terkejut. Kamu lagi beres-beres? Tanyaku pelan. Dia menarik napas. Aku mau tinggal di luar dulu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Kenapa? Tanyaku. Bukan karena tidak tahu, tapi karena aku ingin mendengarnya langsung. Dia terdiam, lalu berkata, "Kita nggak cocok." Tidak ada emosi, tidak ada penjelasan panjang, hanya satu kalimat yang seolah merangkum semuanya. Aku mengangguk pelan. Tidak menangis, tidak marah, karena jujur saja, aku sudah lelah. Lelah mencoba sendirian, lelah berharap sendirian. Baik, kataku. Itu saja. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Dan mungkin, itu yang paling menyakitkan. Karena hubungan ini tidak berakhir dengan ledakan, tapi dengan keheningan. Kabar itu sampai ke ibu mertuaku, lebih cepat dari yang aku kira. Dia memanggilku ke ruang tamu. Aku duduk di depannya. Seperti biasa, dia sudah punya penilaian sendiri. Saya dari awal sudah bilang, katanya, aku diam. Kalian memang gak cocok. Masih diam. Dan jujur saja, mungkin ini lebih baik. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa berusaha menyenangkan. Lebih baik untuk siapa, Bu? Tanyaku pelan. Dia sedikit terdiam, tapi hanya sebentar. Untuk semua. Jawaban yang rapi, tapi kosong. Hari aku benar-benar pergi dari rumah itu, tidak ada yang menahan. Tidak ada yang berkata, jangan. Tidak ada yang berkata, coba lagi. Hanya keheningan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Di depan pintu, ibu mertuaku berdiri, menatapku, dan berkata, jaga diri kamu baik-baik. Kalimat yang terdengar peduli, tapi entah kenapa, terasa seperti penutup, bukan awal baru. Aku mengangguk, mengangkat tas, dan melangkah keluar. Saat pintu itu tertutup di belakangku, aku tidak merasa kehilangan rumah. Aku justru merasa bebas. Tapi aku juga tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal. Dari sesuatu yang, suatu hari nanti, akan membawa kita semua kembali ke satu titik yang sama. Dengan posisi, yang sudah sangat berbeda. Hidup baru yang senyap. Hari pertama setelah aku keluar dari rumah itu, tidak terasa dramatis. Tidak ada hujan. Tidak ada musik sendu. Hanya, sunyi. Aku berdiri di dalam kamar kecil yang aku sewa. Satu kasur. Satu lemari. Satu jendela. Cukup. Setidaknya, untuk memulai lagi. Aku meletakkan tas di lantai. Duduk di tepi kasur. Dan untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, aku benar-benar diam. Tidak ada yang harus dimasak. Tidak ada yang harus menyenangkan siapapun. Tidak ada yang menunggu penilaianku. Hanya aku dan pikiranku sendiri. Aneh ya, yang paling sulit dari memulai lagi
Bukan tentang uang, tapi tentang terbiasa hidup tanpa peran. Selama ini, aku selalu jadi seseorang untuk orang lain. Istri, menantu, orang yang membantu. Sekarang, aku hanya aku. Dan ternyata, itu tidak sesederhana yang terdengar. Hari-hari pertama terasa panjang. Aku bangun pagi, tapi tidak tahu harus melakukan apa dulu. Tidak ada rutinitas yang memaksaku. Tidak ada suara yang memanggil. Hanya keheningan. Tapi aku tidak membiarkan diriku tenggelam terlalu lama. Karena aku tahu, kalau aku diam terlalu lama, aku akan mulai kembali ke masa lalu. Dan aku tidak mau itu. Aku mulai dengan hal kecil. Merapikan kamar. Menyusun ulang barang-barang. Mencari ritme baru. Lalu, aku membuka laptop. Melihat catatan lama. Rencana-rencana yang dulu hanya sempat aku pikirkan, tapi tidak pernah benar-benar aku jalankan. Karena dulu, aku terlalu sibuk menjaga sesuatu yang akhirnya tetap hilang. Ada satu file yang aku buka. Rencana usaha kecil. Restoran. Sederhana. Tidak besar. Tapi, punya konsep yang jelas. Aku menatap layar itu lama. Seolah-olah sedang melihat versi diriku, yang dulu sempat aku tunda. Apa masih bisa? Gumamku pelan. Pertanyaan yang tidak ada jawabannya, kecuali kalau aku mencoba. Hari berikutnya, aku keluar, mencari tempat, bukan yang mewah, bukan yang ramai, tapi yang punya potensi. Aku menemukan satu tempat, bangunan lama, catnya mulai pudar, pintu kayunya sudah agak lapuk. Kalau dilihat sekilas, tidak menarik, tapi entah kenapa, aku berhenti di sana. Aku masuk, di dalamnya kosong. Unik. Tapi aku bisa membayangkan sesuatu. Meja-meja kecil, lampu hangat, orang-orang duduk, berbicara, tertawa. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tahu, ini bukan pilihan yang mudah. Uangku terbatas. Tenagaku juga. Dan aku harus melakukan semuanya sendiri. Tapi aku juga tahu, aku sudah pernah berada di tempat yang lebih sulit. Tempat di mana aku ada, tapi tidak dianggap. Dan dibandingkan dengan itu, memulai dari nol, justru terasa lebih jujur. Hari-hari berikutnya, diisi dengan kerja. Bukan kerja yang terlihat keren, tapi kerja yang nyata. Membersihkan, mengecat, mengatur ulang ruang. Kadang aku bekerja sampai malam. Kadang aku duduk di lantai, kelelahan, sambil memandang sekeliling. Ada momen di mana aku ragu. Ini beneran bisa jalan nggak ya? Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku ingat satu hal. Aku tidak punya alasan untuk berhenti. Pelan-pelan, tempat itu mulai berubah. Dari kosong, jadi hidup. Dari berantakan, jadi tertata. Aku mulai mencari orang. Bukan yang paling berpengalaman, tapi yang mau belajar, yang mau tumbuh bersama. Hari pertama buka, tidak ramai. Hanya beberapa orang. Aku berdiri di balik meja. Mengamati. Belajar. Tidak ada yang tahu bahwa tempat kecil itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Tidak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, ada seseorang yang sedang membangun hidupnya kembali. Dan yang paling penting, tidak ada yang tahu bahwa suatu hari nanti, tempat ini akan menjadi tempat di mana semuanya kembali bertemu. Dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku menutup pintu di malam hari, melihat papan nama yang baru saja dipasang. Sederhana, tapi cukup. Aku tersenyum kecil. Bukan karena semuanya sudah berhasil, tapi karena, akhirnya, aku berjalan ke arahku sendiri. Sesuatu yang mulai tumbuh. Hari pertama restoran itu buka, tidak ada antrean panjang, tidak ada keramaian, hanya beberapa orang, yang mungkin bahkan datang, tanpa sengaja.
Aku berdiri di balik meja kasir, memperhatikan, belajar. Setiap orang yang masuk, aku ingat wajahnya. Setiap komentar, aku simpan. Bukan untuk tersinggung, tapi untuk diperbaiki. Rasanya enak, tapi agak lama ya, kata seorang pelanggan. Aku mengangguk. Terima kasih masukannya. Kalimat sederhana, tapi di dalam, aku langsung mencatat. Waktu penyajian harus diperbaiki. Hari kedua, lebih sepi. Hari ketiga, tidak jauh berbeda. Kalau orang lain mungkin sudah mulai panik, tapi aku justru lebih tenang. Karena aku tahu, sesuatu yang dibangun dengan benar, tidak selalu langsung terlihat hasilnya. Aku tidak fokus ke ramai dulu. Aku fokus ke satu hal. Yang datang, harus puas. Aku ikut turun langsung. Masuk ke dapur. Merapikan plating. Mencoba ulang rasa. Kadang aku berdiri cukup lama, hanya untuk memastikan satu detail kecil. Karena aku percaya, orang mungkin lupa harga. Tapi mereka tidak akan lupa rasa. Timku kecil. Sederhana. Tapi aku memilih mereka dengan satu alasan. Mau belajar. Ada satu karyawan, namanya Rina. Masih muda. Belum banyak pengalaman. Tapi setiap kali aku kasih arahan, dia benar-benar mendengarkan. Bu, kalau begini lebih cepat enggak ya? Katanya suatu hari. Aku melihat caranya bekerja. Lebih rapi. Lebih efisien. Aku tersenyum. Coba kita pakai cara itu. Di tempat ini, aku tidak ingin jadi orang yang selalu benar. Aku ingin semua orang merasa punya peran. Pelan-pelan, perubahan mulai terasa. Minggu kedua, mulai ada pelanggan yang datang lagi. Wajah yang sama. Yang kemarin enak. Saya pesan itu lagi ya. Kalimat itu sederhana. Tapi buatku, itu tanda. Mereka kembali. Minggu ketiga, mulai ada yang datang karena rekomendasi. Kata teman saya, di sini enak. Aku tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Tapi di dalam, aku tahu, ini mulai bergerak. Aku tidak memasang iklan besar-besaran. Tidak juga promo berlebihan. Aku hanya memastikan satu hal. Yang datang pertama kali, harus punya alasan untuk kembali. Setiap malam, setelah restoran tutup, aku duduk sendiri. Melihat laporan. Menghitung. Menilai. Tidak selalu bagus. Kadang masih minus. Kadang hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi berbeda dengan dulu, kali ini, aku tidak merasa sendirian. Karena setiap langkah yang aku ambil, adalah pilihanku sendiri. Ada satu malam, aku duduk di kursi dekat jendela. Lampu-lampu jalan terlihat dari luar. Suasana tenang. Aku melihat sekeliling restoran. Meja-meja yang mulai terisi. Dapur yang mulai teratur. Tim yang mulai kompak. Dan tiba-tiba, aku tersenyum. Bukan karena semuanya sempurna. Tapi karena, ini nyata. Bukan lagi rencana. Bukan lagi angan-angan, tapi sesuatu yang benar-benar aku bangun dari awal. Beberapa bulan berlalu, restoran itu mulai dikenal. Tidak besar, tidak viral, tapi stabil. Dan yang lebih penting, punya pelanggan setia. Orang-orang mulai datang, bukan karena penasaran, tapi karena mereka percaya. Dan di titik itu, aku mulai melakukan sesuatu yang dulu tidak pernah aku bayangkan. Aku mundur sedikit. Bukan pergi. Tapi tidak lagi selalu di depan. Aku membiarkan timku berjalan. Mengambil keputusan kecil. Belajar bertanggung jawab. Dan dari situ, aku melihat sesuatu yang lebih besar. Ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang sesuatu yang bisa berjalan, bahkan tanpa aku terlihat. Aku tersenyum kecil. Karena aku tahu, kalau fondasinya sudah kuat, yang datang setelah ini, hanya tinggal waktu. Dan memang benar. Waktu itu, akhirnya datang. Dengan cara
yang tidak pernah aku rencanakan, dan dengan orang-orang yang dulu tidak pernah melihatku. Mereka datang tanpa mengetahui. Hari itu sebenarnya sama seperti hari-hari lain. Restoran berjalan normal, tidak terlalu ramai, tapi stabil. Aku duduk di meja pojok, bukan sebagai pemilik yang ingin dilihat, tapi sebagai seseorang yang mengamati dari jauh. Aku sudah terbiasa seperti ini. Datang lebih awal, memastikan semuanya siap, lalu duduk, melihat semuanya berjalan. Di titik ini, aku tidak lagi perlu berada di depan. Semua sudah punya ritme. Pintu restoran terbuka. Suara bel kecil berbunyi. Aku tidak langsung menoleh. Biasanya, aku hanya memperhatikan sekilas. Tapi entah kenapa, suara langkah itu terasa familiar. Aku mengangkat pandangan. Dan di detik itu, waktu seolah berhenti. Mereka, ibu mertuaku, dan mantan suamiku. Mereka masuk, seperti tamu biasa. Melihat sekeliling. Menilai. Seperti yang selalu mereka lakukan. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut. Bukan juga karena sedih. Tapi karena ini akhirnya terjadi. Pertemuan yang tidak direncanakan. Di tempat yang mereka tidak tahu adalah milikku. Aku tidak bergerak. Tidak mendekat. Aku hanya memperhatikan. Ibu mertuaku melihat interior restoran. Lumayan juga ya tempatnya, katanya. Nada suaranya masih sama. Sedikit merendahkan. Seolah memuji, tapi tidak sepenuhnya. Mantan suamiku mengangguk. Kayaknya lagi naik ini tempat. Aku hampir tersenyum. Kalau saja mereka tahu, mereka duduk di salah satu meja tengah. Tempat yang cukup terlihat. Rina mendekat. Dengan senyum ramah. Selamat datang, silakan lihat menu kami. Pelayananku tetap sama. Tidak berubah hanya karena siapa yang datang. Aku memperhatikan dari jauh. Setiap gerakan. Setiap ekspresi. Mereka membuka menu. Membaca. Berdiskusi kecil. Ini harganya lumayan juga ya, kata ibu mertuaku. Tapi kalau enak, ya nggak apa-apa, jawab mantan suamiku. Ironis. Dulu, semua yang berhubungan denganku dianggap tidak cukup. Sekarang, mereka sedang mempertimbangkan sesuatu yang aku bangun tanpa mereka. Pesanan masuk. Dapur mulai bekerja. Aku berdiri, pelan, berjalan ke arah dapur. Pesanan meja 7, kata Rina. Aku melihat detailnya. Aku tahu, ini bukan pesanan biasa. Bukan karena menunya, tapi karena siapa yang akan memakannya. Aku memastikan semuanya sempurna. Rasa, tampilan, waktu penyajian. Tidak ada yang boleh salah. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi karena aku ingin mereka merasakan kualitas yang selama ini tidak pernah mereka lihat dariku. Makanan keluar. Disajikan. Aku kembali ke tempatku. Duduk. Mengamati. Mereka mulai makan. Diam. Beberapa detik. Lalu, ibu mertuaku berhenti. Melihat makanannya. Ini, enak, katanya pelan. Aku tidak bereaksi. Tapi di dalam, ada sesuatu yang bergerak. Mantan suamiku mengangguk. Benar. Ini beda. Aku menatap mereka. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku lihat dulu. Pengakuan. Tapi mereka tidak tahu kepada siapa pengakuan itu sebenarnya diberikan. Mereka melanjutkan makan, tanpa tahu bahwa orang yang dulu mereka remehkan sedang duduk tidak jauh dari mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapan mereka. Justru sebaliknya. Aku melihat mereka sebagai tamu. Biasa saja. Tanpa posisi. Tanpa kuasa. Dan di saat itu, aku menyadari satu hal. Waktu
Benar-benar bisa mengubah segalanya. Mereka selesai makan. Terlihat puas. Tempat ini bagus juga ya, kata ibu mertuaku. Aku tersenyum kecil. Karena aku tahu, ini baru awal. Mereka belum tahu siapa aku sekarang. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan saat hari itu datang, semua yang dulu mereka anggap kecil, akan berdiri tepat di depan mereka. Dengan cara yang tidak bisa mereka abaikan. Mereka kembali dan mulai nyaman. Setelah hari itu, aku pikir itu hanya akan jadi satu pertemuan singkat. Sekali datang. Selesai. Ternyata, aku salah. 2 hari kemudian, pintu restoran kembali terbuka. Dan lagi-lagi, mereka masuk. Ibu mertuaku berjalan lebih santai kali ini. Tidak lagi melihat sekeliling dengan tatapan menilai seperti pertama kali. Seolah tempat ini sudah cukup layak untuk dia datangi lagi. Mereka duduk di meja yang sama. Tanpa diminta. Tanpa ragu. Aku berdiri di dekat dapur. Melihat dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sesuatu yang aneh. Bukan marah. Bukan juga sakit hati, tapi seperti sedang menonton cerita yang dulu pernah aku jalani, dari sudut pandang yang berbeda. Yang kemarin itu enak, kata mantan suamiku. Kita pesan itu lagi aja. Aku menunduk sedikit, mencatat dalam hati. Mereka ingat, mereka kembali. Rina datang membawa pesanan ke dapur. Bu, meja 7 lagi, katanya pelan. Aku mengangguk. Pastikan sama seperti kemarin. Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada keistimewaan. Tapi juga, tidak ada kesalahan. Makanan kembali disajikan. Dan seperti sebelumnya, reaksi mereka sama. Diam, beberapa detik. Lalu, puas. Kalau kayak gini, kita bisa sering ke sini, kata ibu mertuaku. Kalimat itu terdengar ringan, tapi entah kenapa, terasa dalam. Sering. Aku menarik napas pelan. Masih dari tempatku berdiri. Tanpa mereka sadari, aku mulai menjadi bagian dari rutinitas baru mereka. Hari demi hari, mereka benar-benar kembali. Tidak setiap hari, tapi cukup sering, untuk terlihat pola. Kadang hanya berdua, kadang membawa tamu. Kadang, ibu mertuaku datang sendiri. Dan setiap kali dia datang, sikapnya selalu sama. Percaya diri. Sedikit dominan. Selalu ingin terlihat, paling tahu. Suatu sore, dia datang bersama 2 orang temannya. Aku duduk di meja pojok. Seperti biasa. Tempat ini lagi naik loh, katanya pada temannya. Aku mengangkat sedikit alis. Menahan senyum. Serius? Siapa yang punya? Tanya temannya. Ibu mertuaku menjawab dengan nada santai. Kurang tahu. Tapi pasti orang yang ngerti bisnis. Kalimat itu, kalau diucapkan beberapa bulan lalu, mungkin akan menyakitkan. Sekarang, aku hanya merasa, ini lucu. Temannya mencicipi makanan. Langsung terlihat terkesan. Ini enak banget, katanya. Ibu mertuaku mengangguk. Iya, makanya saya sering kesini sekarang. Sering. Kata itu muncul lagi. Aku menatap mereka. Tanpa mereka tahu, aku melihat sesuatu yang dulu tidak pernah aku miliki di rumah itu. Pengakuan. Tapi bukan untukku. Setidaknya, belum. Beberapa minggu berlalu, restoran semakin ramai. Nama tempat ini mulai menyebar. Dan tanpa mereka sadari, mereka ikut menjadi bagian dari itu. Mereka merekomendasikan ke orang lain. Mengajak teman. Membawa relasi. Tanpa tahu, mereka sedang membantu sesuatu yang dulu tidak pernah mereka hargai. Suatu malam, aku berdiri di depan kaca. Melihat ke dalam restoran. Meja hampir penuh. Suara percakapan terdengar hangat. Lampu-lampu menyala lembut. Dan di tengah semua itu, mereka duduk, tertawa.
Terlihat nyaman. Aku memperhatikan cukup lama, lalu tersenyum kecil. Karena aku tahu, kenyamanan ini tidak akan bertahan selamanya. Akan ada satu hari, di mana semua ini berubah. Bukan karena aku marah, bukan karena aku ingin membalas, tapi karena kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan saat kebenaran itu muncul, kenyamanan yang mereka rasakan sekarang akan berubah jadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pesta yang mereka kira milik mereka. Awalnya, semua masih terasa biasa. Datang, makan, pergi. Sampai suatu hari, arahnya mulai berubah. Sore itu, Rina mendekat ke arahku. Bu, ada yang mau booking besar. Aku mengangguk. Berapa orang? Sekitar 30-40. Aku sedikit berpikir. Tidak kecil. Tapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa kami tangani. Untuk acara apa? Tanyaku. Rina melihat catatannya. Katanya, acara keluarga. Perayaan sesuatu. Aku mengangguk pelan. Baik, kita siapkan. Aku tidak bertanya lebih jauh. Karena di tempat ini, semua tamu diperlakukan sama. Siapapun mereka. Sampai Rina menambahkan satu kalimat. Atas nama, Bu Ratna. Tanganku berhenti sejenak. Bu Ratna. Nama itu tidak mungkin salah. Ibu mertuaku. Aku tidak langsung bereaksi. Hanya diam beberapa detik. Lalu berkata, lanjutkan saja prosesnya. Rina mengangguk dan pergi. Aku berdiri di tempat, menatap kosong beberapa saat. Jadi, mereka tidak hanya datang. Sekarang, mereka membawa acara besar ke sini. Aku hampir tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena ironi yang terlalu rapi. Mereka memilih tempat ini, merekomendasikan tempat ini. Sekarang, bahkan menjadikannya lokasi acara penting mereka. Tanpa tahu, semua ini berdiri karena seseorang yang dulu mereka anggap tidak ada. Hari-hari menjelang acara itu, restoran mulai disiapkan lebih detail. Aku turun langsung, mengatur posisi meja, menentukan alur pelayanan, memastikan dapur siap menghadapi pesanan besar. Bukan karena siapa yang memesan, tapi karena ini standar yang aku bangun. Namun, di balik itu semua, aku tahu, hari itu akan berbeda. Hari di mana mereka akan berdiri di tempat ini dengan rasa memiliki. Dan hari di mana aku akan berdiri di tempat yang sama dengan kenyataan yang tidak mereka ketahui. Beberapa hari sebelum acara, ibu mertuaku datang. Sendirian. Dia berbicara dengan Rina, menanyakan detail, menunjuk-nunjuk beberapa bagian. Meja di sini aja ya. Lampunya agak terangin. Jangan sampai makanannya telat. Nada suaranya persis seperti dulu. Seolah-olah dia yang mengatur semuanya. Aku berdiri tidak jauh dari situ, mengamati. Rina beberapa kali menoleh ke arahku, seolah meminta konfirmasi. Aku hanya mengangguk kecil. Biarkan. Aku ingin melihat sejauh mana mereka merasa memiliki. Sebelum akhirnya, semua itu runtuh. Ibu mertuaku sempat melirik ke sekeliling, lalu berkata dengan nada puas, kalau acaranya sukses, kita bisa sering bikin di sini. Aku tersenyum tipis. Sering lagi, kata itu kembali muncul. Tapi kali ini, aku tahu, setelah hari itu, tidak akan ada lagi kata sering. Hari acara akhirnya tiba. Sejak pagi, restoran sudah disiapkan. Lebih rapi dari biasanya. Lebih hidup. Timku bergerak cepat. Semua sudah tahu perannya. Aku berdiri di tengah ruangan, melihat semuanya. Ini bukan sekadar acara. Ini adalah titik temu dari dua dunia yang selama ini terpisah.
Dan kali ini, tidak ada yang akan tetap tersembunyi. Pintu restoran terbuka. Tamu mulai datang. Satu persatu. Dan di tengah semua itu, ibu mertuaku masuk. Dengan percaya diri. Dengan senyum lebar. Seolah hari ini adalah hari miliknya. Aku berdiri di sisi ruangan. Tenang. Diam. Menunggu. Karena aku tahu, malam ini tidak akan berakhir seperti yang mereka bayangkan. Di tengah keramaian, aku masih dianggap tak terlihat. Malam itu, restoran terlihat berbeda dari biasanya. Lampu dibuat lebih hangat. Meja ditata rapi. Semua terlihat lebih istimewa. Tamu datang satu persatu. Suara tawa mulai memenuhi ruangan. Gelas-gelas saling bersentuhan. Dan di tengah semua itu, ibu mertuaku berdiri. Dia tersenyum lebar. Berjalan dari satu tamu ke tamu lain. Menyalami. Berbicara. Tertawa. Seolah-olah, semua yang terjadi malam itu adalah hasil darinya. Akhirnya kita bisa kumpul begini, katanya. Nada suaranya penuh kebanggaan. Beberapa tamu memuji tempat itu. Wah, restorannya bagus banget ya. Suasananya nyaman. Ibu mertuaku mengangguk puas. Iya dong, saya pilih yang terbaik. Aku berdiri di sisi ruangan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup untuk melihat, dan cukup untuk tidak terlihat. Kalimat itu tidak lagi mengejutkanku. Dia selalu seperti itu. Mengambil peran, bahkan untuk sesuatu yang bukan miliknya. Mantan suamiku juga ada di sana. Berpakaian rapi. Berbaur dengan tamu. Sesekali, dia tertawa. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Seolah masa lalu tidak pernah ada. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mengalihkan pandangan. Bukan karena sakit, tapi karena aku sudah tidak berada di tempat itu lagi. Acara berjalan lancar. Makanan mulai keluar dari dapur. Satu persatu. Aku memastikan semuanya sesuai. Waktu tepat. Rasa konsisten. Pelayanan rapi. Tidak ada yang boleh salah. Bukan karena siapa yang datang. Tapi karena ini adalah standar yang aku bangun. Tamu mulai menikmati makanan. Suasana semakin hidup. Dan seperti yang aku duga, komentar mulai bermunculan. Ini enak banget. Jarang loh nemu rasa kayak gini. Aku melihat reaksi ibu mertuaku. Dia tersenyum. Bangga. Iya, saya memang pilih tempat ini karena kualitasnya. Kalimat itu lagi. Aku menahan napas sebentar. Masih sama. Tidak berubah. Lalu, sesuatu terjadi. Salah satu tamu bertanya, "Ini siapa sih yang punya restorannya? Keren juga konsepnya." Ruangan seolah sedikit melambat. Aku memperhatikan. Ibu mertuaku tertawa kecil. Oh, paling juga pengusaha biasa. Beberapa tamu ikut tertawa. Yang penting kita tahu tempatnya enak. Lanjutnya, kalimat itu ringan, tapi cukup. Cukup untuk mengingatkanku bagaimana dulu aku dipandang. Biasa, tidak penting, tidak layak untuk diperhitungkan. Aku berdiri di tempatku. Tenang, tidak ada emosi berlebihan. Tidak ada keinginan untuk langsung membalas. Karena aku tahu, malam ini belum selesai. Ini baru bagian awal. Dan semakin mereka merasa nyaman, semakin tinggi mereka berdiri, jatuhnya nanti akan semakin terasa. Aku melihat ke arah kasir. Semua berjalan normal. Sampai akhirnya, acara mulai mendekati akhir. Tamu mulai santai. Beberapa sudah berdiri. Beberapa masih duduk menikmati minuman. Dan seperti semua acara pada umumnya, satu momen tidak bisa dihindari. Pembayaran. Aku menarik napas pelan. Inilah titiknya. Bukan karena aku merencanakan sesuatu yang jahat, tapi karena
Kebenaran tidak bisa ditunda selamanya. Dan malam ini, semua yang selama ini tersembunyi akan mulai terlihat. Saat semuanya mulai runtuh, acara hampir selesai. Tamu-tamu mulai berdiri. Beberapa mengambil tas. Beberapa masih tertawa kecil, mengulang cerita malam itu. Lampu masih hangat, musik masih pelan. Semuanya terlihat sempurna. Sampai satu momen yang tidak pernah bisa dilewati. Pembayaran. Ibu mertuaku berjalan ke kasir. Langkahnya percaya diri. Seperti dari awal hingga akhir, dia memegang kendali. Aku berdiri tidak jauh dari sana. Tidak ikut mendekat, tapi cukup dekat untuk melihat semuanya dengan jelas. Totalnya berapa? Tanyanya. Kasir menyebutkan angka. Dia mengangguk. Tidak kaget. Tidak ragu. Tangannya masuk ke dalam tas. Mengambil kartu. Gerakannya tenang. Terbiasa. Seperti seseorang yang sudah sering berada di posisi itu. Dia menyerahkan kartu itu. Kasir menerimanya. Memasukkan ke mesin. BF. 1 detik. 2 detik. Lalu, layar itu menunjukkan sesuatu. Kasir sedikit mengernyit. Melihat ulang. Maaf, Bu, kartunya ditolak. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk mengubah suasana. Ibu mertuaku tersenyum kecil. Bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. Coba lagi, katanya. Kasir mengangguk. Mengulang. BF. Beberapa detik lagi. Maaf, Bu, masih ditolak. Senyumnya mulai hilang. Yang benar saja, coba sekali lagi. Nada suaranya masih ditahan. Tapi mulai ada tekanan. Kasir mencoba lagi. BF. Kali ini, lebih lama. Seolah semua orang menunggu. Maaf, Bu, tetap tidak bisa. Ini bukan sunyi total, tapi sunyi yang terasa. Beberapa tamu mulai melirik. Percakapan kecil mulai berhenti. Ibu mertuaku menarik napas. Lebih dalam. Ini nggak mungkin, katanya. Lebih keras sedikit. Dia mengambil kartu itu. Melihatnya. Seolah mencari kesalahan pada benda kecil itu. Lalu dia mengeluarkan kartu lain. Pakai yang ini. Kasir menerima. Memasukkan. BF. Semua mata mulai mengarah ke sana. Dan beberapa detik kemudian, maaf, Bu, yang ini juga ditolak. Kali ini, tidak ada senyum. Wajahnya berubah. Mantan suamiku mendekat. Ada apa? Kartunya nggak bisa. Jawabnya cepat. Nada suaranya mulai tidak stabil. Coba yang lain, kata mantan suamiku. Dia membuka tasnya. Lebih cepat. Lebih tidak sabar. Kartu lain keluar. Diserahkan. BF. Detik-detik terasa lebih lama dari biasanya. Dan hasilnya? Sama. Ditolak. Bisikan mulai terdengar. Kenapa ya? Bisa sampai 3 kartu. Suasana yang tadi hangat, sekarang mulai berubah. Tidak ada yang langsung menertawakan. Tidak ada yang terang-terangan menghakimi. Tapi semua orang melihat. Dan itu sudah cukup. Ibu mertuaku mulai panik. Ini pasti mesin kalian yang salah. Nada suaranya naik. Tidak lagi ditahan. Kasir tetap tenang. Mesinnya normal, Bu. Tadi transaksi lain juga berhasil. Jawaban yang sopan. Tapi tidak membantu. Tidak mungkin. Kartu saya tidak pernah bermasalah. Sekarang, semua orang benar-benar memperhatikan. Mantan suamiku mulai terlihat tidak nyaman. Coba cek lagi. Tapi semakin dicoba, hasilnya tetap sama. Ditolak, ditolak, dan ditolak. Aku berdiri di tempatku. Diam. Melihat semuanya terjadi, persis seperti yang aku bayangkan. Bukan karena aku menginginkan mereka malu, tapi karena ini adalah titik di mana
Semua yang selama ini mereka yakini, mulai runtuh. Ibu mertuaku menoleh ke sekeliling, melihat tamu-tamu. Wajahnya bukan hanya panik, tapi juga malu. Dan untuk pertama kalinya, dia berada di posisi yang dulu sering dia tempatkan pada orang lain. Aku menarik napas pelan, karena aku tahu, ini belum selesai. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kali ini, aku tidak akan hanya diam. Saat dia mulai menyalahkan semua orang, udara di ruangan itu berubah. Yang tadi hangat, sekarang terasa berat. Ibu mertuaku berdiri di depan kasir. Tangannya masih memegang kartu. Tapi kali ini, bukan lagi dengan percaya diri. Dengan gelisah. Ini nggak mungkin, katanya lagi. Lebih keras. Lebih tajam. Kasir tetap tenang. Mohon maaf, Bu, sistem menunjukkan penolakan dari bank. Jawaban yang jelas. Tapi tidak ingin dia dengar. Berarti mesin kalian yang bermasalah. Suara itu kini terdengar ke seluruh ruangan. Beberapa tamu benar-benar berhenti bicara. Mantan suamiku mencoba menenangkan. Sudah, mungkin kita cari cara lain. Tapi ibu mertuaku tidak berhenti. Dari tadi dicoba terus nggak bisa. Masa semua kartu saya bermasalah? Dia mulai melihat ke sekeliling. Mencari sesuatu. Atau seseorang. Dan seperti yang sudah sering terjadi, matanya berhenti ke arahku. Sejenak. Diam. Lalu, sejak dia datang tadi, semuanya jadi nggak beres. Ruangan langsung sunyi. Semua mata mengikuti arah pandangannya. Ke arahku. Aku berdiri. Tidak bergerak. Kalimat itu tidak mengejutkanku. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau ada yang salah, aku selalu jadi jawaban termudah. Beberapa tamu mulai berbisik. Siapa dia? Kenal ya? Kok tiba-tiba disalahin? Aku bisa merasakan tatapan mereka. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Dulu, aku mungkin akan merasa kecil, malu, ingin menghilang. Sekarang, aku hanya tenang. Mantan suamiku menoleh ke arahku. Wajahnya campur aduk, kaget, tidak nyaman, dan sedikit kesal. Kamu ngapain kesini? Katanya. Pertanyaan itu terdengar seperti aku yang tidak punya tempat di sini. Ironis. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak bisa, tapi karena aku sedang memilih. Memilih bagaimana semua ini akan berakhir. Ibu mertuaku melanjutkan. Nada suaranya makin tinggi. Dari dulu juga begitu. Selalu bawa masalah. Kalimat lama. Situasi baru. Dan di tengah semua itu, aku berdiri. Masih diam. Tapi bukan diam yang lemah. Diam yang siap. Kasir mencoba menengahi. Bu, mungkin bisa pakai metode lain. Transfer atau... Tidak perlu, potong ibu mertuaku. Dia terlihat benar-benar kehilangan kendali. Bukan karena uangnya tidak cukup. Tapi karena semua ini terjadi di depan orang lain. Di depan orang-orang yang tadi dia buat kagum. Sekarang, mereka melihat sisi lain. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Aku melihat sekeliling. Tamu-tamu masih di tempatnya. Tidak ada yang pergi. Karena semua orang tahu sesuatu sedang terjadi. Dan mereka ingin melihat akhirnya. Aku menarik napas pelan. Ini momen itu. Momen di mana aku bisa tetap diam. Atau akhirnya bicara. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih, tidak lagi jadi bayangan. Aku melangkah maju. Pelan. Tenang. Suara langkahku cukup terdengar. Semua mata beralih ke arahku. Ibu mertuaku menatapku. Masih dengan emosi. Masih dengan rasa tidak suka. Kamu mau apa lagi? Katanya.
Aku berhenti, tepat di depan mereka. Menatapnya, bukan sebagai menantu, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berdiri di posisinya sendiri. Dan di detik itu, semua yang selama ini tertahan, akhirnya siap keluar. Satu kalimat yang menghentikan semua. Langkahku berhenti, tepat di depan mereka. Tidak ada yang berbicara. Bahkan suara musik di latar terasa seperti menjauh. Aku menatap ibu mertuaku. Dia masih dengan ekspresi yang sama. Kesal, tersinggung, dan merasa benar. Kamu mau apa lagi? Ulangnya. Lebih pelan, tapi lebih tajam. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menarik napas, sebentar. Mengatur semuanya. Karena aku tahu, apa yang akan aku katakan akan mengubah segalanya. Aku menoleh ke arah kasir, lalu berkata, dengan suara yang tenang. Semua tagihan malam ini, saya yang tanggung. Ini benar-benar sunyi. Beberapa orang bahkan berhenti bergerak. Seolah-olah, waktu ikut menahan napas. Kasir itu menatapku. Sedikit terkejut, lalu langsung mengangguk. Baik, Bu. Ibu mertuaku terdiam. Beberapa detik. Lalu tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. Kamu? Katanya. Nada suaranya penuh keraguan. Kamu mau bayar semua ini? Aku tidak menjawab pertanyaan itu. Aku hanya berdiri. Tenang. Tidak perlu membuktikan dengan kata-kata. Karena yang akan berbicara adalah apa yang terjadi setelah ini. Mantan suamiku menatapku. Lebih serius sekarang. Kamu ngerti nggak ini berapa? Katanya. Aku menatapnya sebentar. Lalu menjawab pelan. Aku tahu. Satu kalimat. Tapi cukup untuk membuatnya diam. Kasir mulai memproses. Bukan dengan kartu yang tadi ditolak. Tapi dengan sistem lain. Beberapa detik. Yang terasa lebih lama dari biasanya. Lalu, sudah selesai, Bu. Kalimat itu keluar dengan jelas. Dan di detik itu, sesuatu berubah. Bukan hanya situasi, tapi juga cara mereka melihatku. Ibu mertuaku tidak langsung bicara. Wajahnya berubah. Dari marah, menjadi bingung. Dari bingung, menjadi tidak yakin. Ini maksudnya apa? Tanyanya akhirnya. Suasana masih sunyi. Semua orang masih menunggu. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai seseorang yang harus aku takuti. Aku melihatnya sebagai seseorang yang akhirnya tidak punya jawaban. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang datang setelah lama sekali. Aku tidak perlu lagi menjelaskan siapa diriku. Tidak perlu khawatir, Bu, kataku pelan. Aku berhenti sebentar. Memberi ruang untuk semua orang mencerna. Semua sudah beres. Kalimat itu sederhana. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih dalam. Karena di balik kalimat itu, ada sesuatu yang belum mereka tahu. Dan semua orang di ruangan itu bisa merasakannya. Bahwa ini belum selesai. Bahwa masih ada sesuatu yang belum terungkap. Ibu mertuaku menatapku. Lebih lama sekarang. Seolah mencoba mengingat. Mencocokkan. Tapi tidak menemukan apa-apa. Karena selama ini, dia tidak pernah benar-benar melihatku. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, dia dipaksa untuk melihat. Aku menarik napas pelan. Karena aku tahu, langkah berikutnya akan menjadi titik yang tidak bisa dibalik. Dan setelah itu, tidak akan ada lagi yang sama. Seperti biasa, Bu. Ruangan itu masih sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua orang sedang menunggu sesuatu. Aku masih berdiri di depan kasir. Ibu mertuaku di depanku. Mantan suamiku di sampingnya.
Dan di belakang mereka, puluhan pasang mata. Kasir menyelesaikan prosesnya. Lalu, sedikit menunduk ke arahku. "Sudah selesai, Bu," katanya. Lalu menambahkan, dengan nada yang sangat biasa. Seperti biasa. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi efeknya langsung terasa. Ibu mertuaku mengernyit. "Seperti biasa?" ulangnya pelan. Mantan suamiku juga menatap kasir. "Memangnya, maksudnya apa?" tanyanya. Kasir terlihat sedikit ragu. Seolah baru sadar, apa yang barusan dia katakan, terdengar tidak biasa bagi mereka. Dia menoleh ke arahku. Aku tidak langsung bicara. Aku hanya berdiri, tenang, memberi ruang untuk mereka mulai berpikir sendiri. Ibu mertuaku menatapku. Lebih lama sekarang. Lebih dalam. Seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. "Kamu sering ke sini?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. Pertanyaan itu terlambat. "Cukup sering," jawabku pelan. Jawaban yang jujur. Tapi belum sepenuhnya membuka. Beberapa tamu mulai berbisik lagi. "Dia siapa sih? Kayaknya kenal sama pegawainya. Dari tadi kok beda ya?" Suasana berubah. Yang tadinya hanya rasa ingin tahu, sekarang mulai jadi kecurigaan. Mantan suamiku melangkah sedikit mendekat. "Kamu kerja di sini?" tanyanya. Aku menatapnya. Beberapa detik. Pertanyaan itu, kalau dulu ditanyakan, mungkin akan membuatku merasa kecil. Sekarang, aku hanya merasa, ini menarik. "Menurut kamu?" jawabku pelan. Dia terdiam. Tidak bisa langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak yakin. Ibu mertuaku mulai gelisah. "Ini sebenarnya apa yang terjadi?" katanya. Nada suaranya tidak lagi tinggi, tapi penuh tekanan. Dia tidak suka berada di posisi tidak tahu. Selama ini, dia selalu yang paling mengerti. Sekarang, dia berdiri di tengah situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Dan itu terlihat. Aku melangkah sedikit ke samping. Memberi jarak. Bukan menjauh. Tapi mengatur posisi. Agar semua orang bisa melihat dengan jelas. Aku menatap sekeliling. Semua mata tertuju ke arahku. Tidak ada lagi yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Karena semua orang tahu, sesuatu akan diungkap. Dan mereka tidak ingin melewatkannya. Aku menarik napas pelan. Ini bukan tentang membalas. Bukan tentang mempermalukan. Ini tentang menunjukkan sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Aku menoleh kembali ke arah ibu mertuaku. "Ibu," kataku pelan. Dia langsung menatapku. Untuk pertama kalinya, tanpa meremehkan, tanpa sinis. Hanya ingin tahu. Dan di detik itu, aku tahu, ini saatnya. Semua potongan kecil akan mulai tersambung. Dan tidak ada lagi yang bisa kembali seperti sebelumnya. Kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Ruangan itu benar-benar diam. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua orang menunggu. Aku berdiri di tengah. Tidak lagi di pinggir. Tidak lagi jadi bayangan. Semua mata tertuju ke arahku. Termasuk ibu mertuaku. Untuk pertama kalinya, dia tidak terlihat yakin. "Apa maksud kamu?" tanyanya. Suaranya pelan, tapi terasa berat. Aku menatapnya. Tenang. Tidak terburu-buru. Karena aku tahu, kalimat berikutnya akan mengubah semuanya. Aku menarik napas sebentar. Lalu berkata, "Restoran ini milik saya." Tidak ada musik. Tidak ada suara tambahan. Hanya hening. Seolah-olah ruangan itu berhenti bernapas. Beberapa orang saling menatap. Beberapa lainnya hanya diam. Mantan suamiku membeku. "Apa?" katanya pelan.
Ibu mertuaku tidak langsung bereaksi. Seolah otaknya butuh waktu untuk mengejar kenyataan itu. Tidak mungkin, katanya akhirnya. Cepat, refleks. Aku tidak membantah. Tidak juga menjelaskan panjang. Aku hanya melihat ke arah kasir. Dan kasir itu langsung menunduk sedikit. Satu gerakan kecil. Tapi cukup. Cukup untuk menjawab semuanya. Beberapa tamu mulai sadar. Pantes. Oh, jadi itu? Makanya dari tadi? Bisikan mulai berubah. Dari penasaran, menjadi paham. Ibu mertuaku mundur satu langkah. Wajahnya tidak lagi marah, tapi terpukul. Kamu? Katanya pelan. Seolah-olah, untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihatku. Bukan sebagai menantu. Bukan sebagai seseorang yang bisa diremehkan. Tapi sebagai realita. Mantan suamiku menatapku. Lebih lama dari sebelumnya. Ada sesuatu di matanya. Bukan hanya kaget. Tapi juga penyesalan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, dia menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah dia lihat. Aku tidak tersenyum lebar. Tidak juga menunjukkan kemenangan. Aku hanya berdiri. Tenang. Karena ini bukan tentang membuktikan siapa yang lebih hebat. Ini tentang menunjukkan bahwa aku tidak pernah sekecil yang mereka kira. Ibu mertuaku menatap sekeliling. Melihat tamu-tamu. Melihat tempat itu. Semua yang tadi dia klaim, sekarang berdiri, bukan sebagai miliknya, tapi milikku. Dan itu, tidak bisa dia ubah. Aku, katanya. Tapi berhenti. Tidak ada kata yang keluar. Karena tidak ada yang bisa menjelaskan situasi ini. Aku melangkah sedikit mendekat. Bukan untuk menyerang. Tapi untuk menutup semuanya. Dengan cara yang tidak perlu keras, tapi cukup dalam. Tidak perlu kaget, Bu, kataku pelan. Aku berhenti sebentar. Memberi ruang, agar setiap kata benar-benar terasa. Aku hanya melanjutkan hidupku. Kalimat itu sederhana, tapi di baliknya, ada semua yang tidak pernah mereka lihat. Semua usaha, semua diam, semua proses. Dan malam ini, semuanya akhirnya terlihat. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Tidak ada lagi yang bisa diremehkan. Aku berdiri di sana, bukan sebagai seseorang yang berubah, tapi sebagai seseorang yang akhirnya terlihat. Saat semua yang dibanggakan perlahan runtuh. Tidak ada yang langsung berbicara. Setelah kalimat itu keluar, ruangan seolah kehilangan arah. Ibu mertuaku berdiri diam. Tangannya masih memegang tas. Tapi kali ini, bukan dengan percaya diri. Dengan gemetar. Dia melihat ke sekeliling. Ke meja-meja. Ke lampu-lampu. Ke tamu-tamu. Semua yang tadi dia banggakan, sekarang terasa asing. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Jadi, selama ini, katanya pelan, tapi tidak melanjutkan. Kalimat itu menggantung, karena jawabannya sudah jelas. Mantan suamiku berdiri di sampingnya. Tidak lagi bicara. Tidak lagi mencoba mengendalikan situasi. Dia hanya menatapku. Seolah-olah sedang melihat seseorang yang baru. Padahal, aku tidak berubah. Aku hanya tidak lagi tersembunyi. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Yang tadi tertawa, sekarang diam. Yang tadi kagum pada ibu mertuaku, sekarang melihat ke arahku. Dan pergeseran itu terasa. Tidak perlu kata-kata. Cukup dari cara mereka melihat. Ibu mertuaku menarik napas dalam. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Katanya. Pertanyaan itu terdengar seperti protes. Tapi juga seperti kebingungan. Aku menatapnya. Tenang. Karena tidak pernah ada yang benar-benar ingin tahu, Bu.
Kalimat itu keluar pelan, tapi langsung, tepat. Dia terdiam. Tidak bisa membantah. Karena dia tahu, itu benar. Selama ini, dia tidak pernah bertanya, tidak pernah peduli, tidak pernah melihat lebih dari apa yang dia anggap. Dan sekarang, kenyataan itu berdiri di depannya. Tanpa bisa dia abaikan. Aku melihat wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seseorang yang kuat. Aku melihat seseorang yang kehilangan pegangan. Ini tidak masuk akal, katanya pelan. Bukan menyangkal, tapi mencoba menerima sesuatu yang terlalu besar untuk langsung dipahami. Aku tidak menjawab, karena tidak semua hal perlu dijelaskan. Beberapa hal cukup dilihat. Mantan suamiku akhirnya bicara. Kamu, selama ini, sendiri? Tanyanya. Aku menatapnya. Selama ini, aku memang sendiri. Jawaban itu sederhana. Tapi di baliknya, ada semua yang tidak pernah dia sadari. Semua saat aku diam. Semua saat aku berusaha. Semua saat aku dianggap tidak ada. Dan sekarang, semuanya terasa. Ibu mertuaku menunduk sedikit. Untuk pertama kalinya, tidak ada komentar. Tidak ada penilaian. Hanya, diam. Dan diam itu, lebih berat dari semua kata yang pernah dia ucapkan. Aku melihat sekeliling. Acara sudah selesai. Tapi yang tersisa, bukan lagi kesan pesta. Melainkan, kenyataan. Aku melangkah mundur satu langkah. Memberi ruang. Bukan karena aku ingin pergi cepat. Tapi karena, aku sudah selesai. Apa yang perlu mereka lihat, sudah mereka lihat. Apa yang perlu mereka pahami, tinggal waktu. Dan aku tidak perlu menunggu itu. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berada di posisi yang harus membuktikan sesuatu. Aku hanya berdiri sebagai diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Kalimat yang tidak teriak, tapi meninggalkan bekas. Ruangan itu masih dipenuhi orang. Tapi suasananya sudah tidak sama. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi obrolan ringan. Yang tersisa, hanya sisa-sisa keheningan dan pandangan yang berubah. Aku berdiri di hadapan mereka. Tidak tinggi. Tidak mendominasi. Tapi cukup untuk didengar. Ibu mertuaku masih di tempatnya. Tatapannya tidak lagi tajam. Lebih kosong. Seperti seseorang yang sedang mencoba memahami sesuatu yang datang terlalu cepat. Mantan suamiku juga diam. Tidak lagi bertanya. Karena mungkin, dia sudah mulai mengerti. Aku menarik napas pelan. Bukan untuk menenangkan diri. Tapi untuk memastikan, apa yang akan aku katakan, tidak keluar karena emosi. Melainkan, karena kesadaran. Ibu, aku memulai. Suaraku tidak keras. Tapi cukup jelas, untuk membuat semua orang kembali fokus. Aku menatapnya. Tidak dengan amarah. Tidak dengan kebencian. Tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Ketenangan, setelah semuanya lewat. Kartu ibu, tidak diblokir. Kalimat itu membuatnya sedikit mengangkat kepala. Aku melanjutkan. Mesinnya juga tidak rusak. Beberapa orang mulai saling melirik. Aku berhenti sebentar. Memberi ruang, agar kata-kata itu masuk. Yang berubah, hanya satu hal. Aku menatapnya lebih dalam. Posisi kita. Ini. Tidak ada yang bergerak. Kalimat itu tidak panjang, tapi cukup untuk menjelaskan segalanya. Ibu mertuaku tidak langsung menjawab. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak punya sesuatu untuk dibantah. Aku melanjutkan. Pelan. Dulu, saya selalu di posisi yang harus menjelaskan diri saya. Aku berhenti. Sekarang, saya tidak perlu lagi. Mantan suamiku menunduk.
Tidak kuat menatap lama. Dan itu sudah cukup menjawab banyak hal. Aku tidak ingin mempermalukan mereka. Tidak juga ingin terlihat menang. Karena ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Ini tentang siapa yang akhirnya berdiri di tempatnya sendiri. Aku melangkah satu langkah mendekat. Bukan untuk menekan, tapi untuk memastikan kata terakhir ini tidak hilang. Saya tidak pernah berubah, Bu. Aku tersenyum kecil. Saya hanya berhenti menjadi orang yang terus diremehkan. Kalimat itu jatuh dengan tenang, tapi terasa berat. Lebih berat dari semua suara keras yang pernah ada. Ibu mertuaku menunduk. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada pembelaan. Tidak ada komentar. Hanya diam. Dan diam itu adalah jawaban. Aku menarik napas. Semuanya sudah selesai. Tidak perlu ditambah. Tidak perlu diperpanjang. Karena yang paling penting sudah sampai. Dan sekarang, tinggal satu hal lagi yang harus aku lakukan. Pergi. Bukan karena kalah. Tapi karena aku sudah tidak punya alasan untuk tinggal. Aku pergi, dan mereka baru menyadari semuanya. Aku tidak menunggu jawaban. Tidak juga menunggu reaksi. Karena aku tahu, semua yang perlu dikatakan sudah selesai. Aku melangkah pelan. Melewati mereka. Melewati meja-meja yang tadi penuh suara. Sekarang, hanya ada langkah kakiku. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang memanggil. Bukan karena mereka tidak ingin. Tapi karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Aku berjalan menuju pintu. Lampu di luar terlihat lebih terang. Dan di belakangku, keheningan masih tertinggal. Beberapa tamu mulai saling menatap. Yang tadi melihat ibu mertuaku dengan kagum, sekarang melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan merendahkan, tapi memahami bahwa tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Mantan suamiku masih berdiri di tempatnya. Matanya mengikuti langkahku, tapi kakinya tidak bergerak. Mungkin ingin menghentikan, mungkin ingin bicara, tapi semuanya terlambat. Bukan karena waktunya habis, tapi karena kesempatannya sudah lama hilang. Ibu mertuaku masih diam. Tangannya perlahan turun. Tasnya masih dipegang, tapi tidak lagi dengan kuat. Dia duduk perlahan di kursi. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang perlu membantu. Karena yang dia rasakan bukan sesuatu yang bisa ditolong orang lain. Beberapa tamu mendekat. Bu, tidak apa-apa. Dia hanya mengangguk. Pelan. Tapi matanya tidak lagi seperti tadi. Tidak lagi penuh keyakinan. Lebih kosong. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu, yang bahkan tidak dia sadari, selama ini penting. Aku hampir sampai di pintu. Tanganku menyentuh gagang. Dan di detik itu, aku berhenti sebentar. Bukan untuk kembali, tapi untuk memastikan satu hal. Aku tidak membawa apa-apa dari tempat ini, kecuali diriku sendiri. Dan itu sudah cukup. Aku membuka pintu. Udara luar terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Aku melangkah keluar. Dan pintu itu perlahan tertutup di belakangku. Di dalam, mereka masih di sana. Dengan pikiran masing-masing, dengan kesadaran yang baru, dan mungkin dengan penyesalan yang datang terlambat. Di luar, aku berjalan tanpa menoleh. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku sudah tidak perlu lagi melihat ke belakang. Untuk pertama kalinya, langkahku terasa ringan. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena aku akhirnya berjalan tanpa beban yang dulu tidak pernah aku sadari aku bawa. Dan di saat itu, aku mengerti satu hal. Kadang, penutup yang paling kuat, bukan yang penuh kata-kata, tapi yang dibiarkan selesai dalam diam.
Yang terlihat bukanlah selalu yang sebenarnya. Malam itu berakhir, bukan dengan suara, tapi dengan kesadaran. Aku berjalan di luar. Langkahku pelan. Lampu jalan menerangi trotoar. Udara terasa lebih dingin. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hangat. Bukan karena cuaca, tapi karena aku tidak lagi membawa sesuatu yang selama ini aku tahan. Aku berhenti sebentar, menarik napas, dan tanpa sadar, aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang datang setelah lama sekali. Aku berdamai dengan diriku sendiri. Aku tidak menang. Mereka juga tidak kalah. Karena ini bukan tentang itu. Ini tentang melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar dilihat. Aku teringat semua yang pernah terjadi. Tatapan sinis. Komentar halus. Perasaan tidak dianggap. Dulu, semuanya terasa besar. Sekarang, hanya bagian dari perjalanan. Bagian yang membentukku. Tanpa itu, mungkin aku tidak akan sampai di sini. Mungkin aku masih akan menjadi seseorang yang terus berusaha untuk diterima. Padahal, tidak semua tempat memang untuk kita. Aku melanjutkan langkah. Di belakangku, ada masa lalu. Di depanku, ada sesuatu yang belum selesai. Dan kali ini, aku tidak takut. Karena aku tahu, aku sudah pernah melewati yang lebih berat. Dan aku juga tahu, aku tidak perlu lagi membuktikan apa-apa ke siapapun. Cukup menjadi diriku sendiri. Di dalam restoran itu, mungkin mereka masih berbicara. Mungkin masih mencoba memahami. Mungkin, untuk pertama kalinya, mereka melihatku dengan cara yang berbeda. Tapi itu bukan lagi urusanku. Karena pengakuan yang paling penting bukan dari mereka, tapi dari diri sendiri. Aku berhenti sekali lagi, melihat ke depan. Dan dalam hati, aku berkata pelan, aku cukup. Sederhana. Tapi untuk sampai ke titik itu, butuh perjalanan yang panjang. Sahabatku, kalau kamu sampai di sini, mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama. Dianggap biasa, diremehkan, tidak dilihat. Tapi ingat satu hal, tidak semua yang diam, itu lemah. Kadang, dia hanya sedang membangun sesuatu. Dan saat waktunya tiba, dia tidak perlu banyak bicara. Karena hasilnya akan berbicara sendiri. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Sekarang aku ingin tahu, kalau kamu di posisi itu, apa yang akan kamu lakukan? Diam, seperti dulu? Atau memilih jalanmu sendiri? Tulis di komentar ya. Dan kalau kamu suka cerita seperti ini, kamu tahu harus ngapain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.